Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunini Amiyah, NIM 2019-12193. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses penulisan pesan bisnis atau perencanaan. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Komunikasi yang efektif itu merupakan kunci untuk menuju keberhasilan bagi seseorang yang melakukan bisnis atau pengusaha. Proses penyusunan pesan bisnis merupakan faktor yang sangat penting bagi pengusaha. Proses komposisi ada 3, yaitu plan, organize, dan revision. Perencanaan pesan bisnis. Pertama, penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus dijelaskan? Karena keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, jika partisipasi penerimaan rendah, maka pengendalian homoniator akan tinggi. Itu bisa disebut dengan informasi. Yang kedua, jika partisipasi penerimaan menengah, maka pengendalian homoniator juga menengah, dan itu bisa disebut dengan persuasi. Dan yang ketiga, jika partisipasi penerimaan tinggi, maka pengendalian homoniator akan rendah. Itu bisa disebut dengan kolaborasi. Kemudian yang kedua, analisis audiensi. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Antara lain, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, siapa audiens. Yang ketiga, reaksi audiens. Yang keempat, tingkat pemahaman audiens. Yang terakhir, hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi audiens. Antara lain, yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Dan yang keempat, pastikan bahwa informasinya akurat. Dan yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Selanjutnya yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Antara lain, pendekatan rasional, yaitu pendekatan untuk mencari tahu pengetahuan baru yang beranggapan segala sesuatu yang ingin diketahui itu ada di dalam pikiran manusia. Pendekatan emosional, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menggugah perasaan audiens terhadap pembahasan agar dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Dan yang ketiga, penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik. Dan yang keempat, seleksi saluran dan media. Di situ kita bisa melihat ada tabel perbedaan antara saluran lisan dan saluran tertulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.